situ. Jadi begitu terjadi hal-hal seperti itu, pertama kurangi kecil volumenya, menjauh, dan juga pakai alat pelindung. Begitu. Terima kasih. Oke. Semoga sudah terjawab pertanyaannya Pak Yanto ya. Oke, lanjut Mbak Dini. Ada pertanyaan nih dok dari teman baik. Apakah di Abdi tersedia pelindung telinga? Oh, pertanyaan untuk kita nih dok. Ya, jadi di Abdi ini tersedia. Teman baik. Teman baik. Iya, teman sepeda. Teman sepeda, teman baik. Jadi untuk di Abdi sendiri tersedia pelindung telinga. Ya. Ada ya? Ya. Jadi di Abdi sendiri tersedia untuk pelindung telinganya ya, teman baik. Teman baik. Teman sepeda. Iya, teman sepeda. Di kita tersedia semua, ear mold, ear muff, ada tersedia? Kita ear plug tersedia dokter, ear mold kita tersedia, untuk ear muff kita belum tersedia dokter. Oh, ear muff yang besar belum ya? Betul. Ya. Spesifikasinya ear plug-nya yang berapa NRR-nya? Apakah ada ini? NRR-nya kalau nggak salah kita, nanti saya cek lebih lanjut ya dokter ya untuk spesifikasinya. Yes. Jadi saya nanya nih ya. Ya nanti kita infokan ya dok ya. Ada lagi ya pertanyaan dokter? Ya. Siap. Optik Tokyo. Ya, dari Optik Tokyo. Selamat sore dokter. Anak saya pernah aktif di grup band dan berakibat mengalami tinnitus selama 1 tahun ini. Walaupun sudah pakai earplug dan sebelum terakhir ini suara yang kecil bagi yang lain namun sangat mengganggu dan menyakitkan telinga bagi anak saya tersebut. Nah, seperti kasus yang tadi sebelumnya mungkin ya dok ya. Lalu apakah tinnitus ini bisa disembuhkan dan bagaimana supaya suara-suara tidak terlalu mengganggu dokter? Baik. Kalau kita katakan bahwa mendenging itu merupakan suatu tanda yang luas sekali. Bisa dari bising, bisa dari hal segala macam. Namun dari kasus ini akibat paparan bising dari ngeband ya, ngeband kan suara itu asik banget tuh. Nah kadang-kadang walaupun pakai earplug pun earplug yang bagaimana spesifikasinya? Apakah hanya mengurangi sekian desibel, ternyata suaranya 120, lalu dikurangi menjadi 120, dikurangi 15 lah kita bilang 15 menjadi 105. Itu juga sudah berbahaya sekali di atas 85 ya. Nah, jadi pertama sekali adalah stop bisingnya. Jadi aktivitas yang membuat bising di stop, artinya jangan memperparah lagi. Dan kemudian kita tutup telinganya, kita boleh hentikan bising-bising, paparan bising yang bagi kita pun sebenarnya sudah normal ya. Nah, kemudian juga dapat mengkonsumsi herbal seperti ginkgo biloba yang mana itu dapat membantu untuk pendengaran. Gitu, terima kasih. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke. Oh iya dok, melanjutkan yang earplug yang tadi dok. Untuk di Abdi sendiri earplug-nya atau earmold-nya ini NRR-nya itu 27 dokter. 27, ya. Baik. 27 berarti rumusnya dikurang 7, 20 bagi 2, 10 berarti paparan bising yang diterima, bilanglah kita mendengar 80 desibel, berarti menjadi 70 desibel. Cukup baik. Ya. Sama-sama dokter. Ada pertanyaan lagi kah, Mbak Rizka? Masih ada. Oh, masih ada. Ada lagi. Karena excited sekali nih, Mbak. Iya. Nah, dokter, ini dari saudari Tri Kusumaningsih. Pertanyaannya, dokter, pada masa pandemi ini, kita kan sering sekali menggunakan headset untuk meeting online. Apakah itu aman, dok, untuk pendengaran? Terima kasih, dokter dan tim Abdi. Sehat selalu. Terima kasih, saudari Tri. Baik, terima kasih. Seperti yang sedang saya pakai ini adalah headset dan tentunya paparan 60 volume dan 60 menit itu masih aman. Jadi jangan bising-bising dan jangan lama-lama. Gitu. Clue-nya seperti itu. Aturannya 60 menit dan 60 volumenya. Itu dia. Terima kasih. Oke, semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya dari saudari Tri. Oke, ada lagi nih Mbak Din. Oke, ada lagi pertanyaan nih ya. Dokter, untuk paparan bising dokter, ini kan paparan bising itu kan memang bertahap ya dok ya, jarang yang memang sekaligus dari gangguan pendengaran. Nah, apakah akibat dari paparan bising ini
bisa melukai atau mengakibatkan gendang telinganya itu bermasalah, dokter? Baik. Kalau paparan bising yang sangat tinggi, bahkan ada yang mematikan tadi ada 195 desibel di slide saya. Itu tentunya sangat kencang sekali, bahkan ya, jangankan gendang, mungkin orangnya pun berdampak. Jadi organ-organ lain juga berdampak. Jadi suara itu bisa mematikan tergantung berapa desibelnya. Jadi kalau untuk pecah gendang telinga itu saya rasa mungkin di atas yang 140 desibel bisa. Oke. Begitu. Tapi kalau misalnya dia pekerja pabrik sehari-hari mendengarkan 80 dB secara terus-menerus, itu untuk merusak gendang telinganya itu lebih kecil ya, Dok ya? Ya, jadi 80 dB tadi seperti di slide tadi, 85 desibel masih 8 jam per hari boleh. Jadi satu shift dia itu rata-rata 8 jam. Semakin kecil semakin panjang waktu paparan yang diperbolehkan. Baik. Baik, terima kasih dokter penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Mbak Rizka? Kita tunggu dulu dari audiens ya. Oh, mungkin belum ada yang mau pertanyaannya. lagi. Oke, mungkin dari Mbak Rizka ada pertanyaan? Sudah cukup Sudah sih cukup saya ya? mah. Oke, iya dok. Mungkin kita sedikit sharing aja ya dok ya. Ada beberapa memang beberapa pasien yang datang ke kita, memang dia mungkin dulunya bekerja sebagai TNI atau memang polisi gitu dok ya. Sering dengar latihan tembakan tidak menggunakan earplug atau earmuff seperti itu. Nah, jadi yang turun tuh hanya frekuensi tinggi aja dok. Frekuensi terendahnya tuh masih bagus. Jadi beliau masih ngerasa memang untuk berbicara seperti ini masih dengar gitu dok. Nah, tetapi di frekuensi tingginya pada saat tempat yang rame tuh dia dengernya udah nggak jelas gitu dok. Susah buat nangkepnya. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu apakah memang udah harus pakai alat bantu dengar dok? Ya, jadi paparan bising gangguan pada frekuensi tinggi. Nah, kita ngelihat dari derajat desibelnya. Apakah derajat desibelnya itu berapa? Ringan, sedang atau sedang berat atau berat? Seperti yang disampaikan tadi bahwa semua itu tergantung pada desibelnya dan juga tentunya kembali lagi kepada pasiennya. Apakah dengan kondisi sedang dia sudah 40 sampai 55 desibel namun masih bisa komunikasi, saya rasa tidak diperlukan. Namun kembali lagi apakah mengganggu komunikasi apa tidak. Kalau ringan sampai 40 saya rasa itu aja kadang-kadang masih diperlukan ya. Kalau misalnya sedang ke atas itu umumnya perlu ABD. Nah, tadi disebut ada tentara dan ABRI dan polisi ya, latihan menembak. Satu fenomena yang unik adalah mereka itu malas memakai alat pelindung telinga, tapi mereka memakai selongsong pelurunya. Nah, selongsong pelurunya itu dimasukkan ke dalam liang telinga untuk menutup. Betul menutup, tetapi itu adalah besi logam. Logam itu penghantar yang baik untuk panas maupun untuk suara. Jadi tidak disarankan untuk memakai selongsong peluru tadi, masukkan ke dalam telinga. Kesannya sih keren ya, maksudnya wah cuman ini doang nih, nggak usah pakai earplug, pakai besi-besian begitu. Namun itu merusak, jadi jangan dilanjutkan. Kalau sebelum tidak tahu ya sudah, tapi kalau sudah tahu ya jangan gitu. Baik dokter. Baik. Terima kasih dokter. Akan kita sosialisasikan ke pasien-pasien yang memang datang ke sini ya dok. Atau gimana Mbak Rizka? Ada pertanyaan lagi? Ada ini dari Facebook lagi nih dok, dari saudari Maya Kusuma. Mau tanya lagi dokter, putri saya kan gangguan pendengaran 80-70 dB. Apa diperbolehkan memakai headset? Kalau misal boleh, apa ada batasan berapa lama memakainya? Karena beberapa bulan terakhir ini belajar daring lewat online setiap hari. Baik, gangguannya 80-70 dB. Jadi maksudnya kanan 80, kiri 70 mungkin ya. Ya. Jadi untuk memakai headset saya rasa selama bisa komunikasi boleh-boleh saja dan disesuaikan dengan si anaknya. Kalau terlalu kencang dikecilkan suaranya gitu ya.
disesuaikan untuk volumenya. Tentunya kalau terlalu kecil malah nggak dengar, terlalu kencang malah sakit biasanya telinganya. Jadi monggo disesuaikan dengan volume yang nyaman untuk si anaknya. Begitu. Baik, dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi, dokter. Nah, ini di era pandemi seperti ini kan kita kan lebih banyak aktivitas online nih, Dok. Kayak seminar hari ini online, lalu meeting juga online nih, Dok. Nah, baiknya kalau ada meeting selama 60 menit, dokter, volume yang aman itu di berapa ya, Dok? Karena di era pandemi ini satu kali meeting aja itu bisa 3 jam gitu, Dok. Jadi kalau hari bisa 2 kali 3 kali meeting gitu, Dok. Betul. Jadi disarankan di bawah 60 desibel. Karena 60 desibel hanya boleh 1 jam. Nggak mungkin kita bilang, bos, bentar bos ya, sudah 1 jam. Saya mau istirahat dulu. Itu rasanya minta dia pecat mungkin ya. Jadi, pasti kita kecilkan saja suaranya. Atau lebih aman jangan pakai earphone, tetapi pakai speaker. Nah, itu lebih indirect suaranya, lebih tidak langsung. Itu lebih safe. Kalau memang sering meeting online, saya rasa lebih safe pakai speaker, jangan langsung earphone yang langsung ke telinga, itu lebih safe. Baik, dokter. Terima kasih, dokter, atas jawabannya. Thank you. Ya. Mungkin kita mau menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari Ibu Maya Kusuma yang tadi ya, Dok. Ya. Yang mengenai pembelajaran daring online. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah menggunakan FM, Dok, seperti yang tadi dokter jelaskan, supaya lebih jelas. Jadi pada saat pakai alat bantu dengar, si adik juga bisa dengarnya suara lebih jelas. Kalau dilepaskan alat bantu dengarnya, dia jadi kurang dengar lagi kan gitu. Jadi pada saat pakai alat bantu dengar, dia tetap bisa mendengarkan suara pelajaran dari daring itu bisa lebih jelas. Gitu. Karena memang ada FM juga yang bisa connect ke handphone untuk saat ini ya, Mbak ya? Betul, sekarang sudah ada teknologi udah mulai canggih ya, Dok. Jadi ada alat bantu dengar yang udah bisa langsung connect ke handphone, sudah bisa langsung tracking mengenai lain-lainnya gitu. Kalau hilang pun juga bisa dilacak, Dok. Teknologinya sudah semakin baik. Ya. Betul sekali. Connect ke handphone menggunakan Bluetooth atau kabel masih? Menggunakan Bluetooth, dokter. Ya, jadi kita pakai sistemnya Bluetooth. Kayak gitu. Ya, jadi lebih low energi dan lebih irit baterai, Dok. Yes. Thank you infonya. Atau bisa juga pada saat melakukan pelajaran online itu bisa ada namanya transcribe, Dok. Jadi salah satu fitur dari si alat bantu dengarnya. Jadi nanti gurunya berbicara, nanti dari si handphonenya itu akan otomatis keluar kata-katanya atau teksnya. Seperti itu. Wow. Jadi memang udah canggih banget nih. Makin canggih. Bukan cuma membantu mendengar saja, tapi membantu untuk meningkatkan kualitas hidup juga sekarang. Mempermudah ya, Mbak ya? Iya, betul sekali. Iya. Ada pertanyaan, Mbak Rizka? Sepertinya ada satu lagi, Mbak. Tadi ada pertanyaan dari... Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mbak Rizka? Iya. Oke, dari Ibu Kusumawati Mukhtar. Dokter, selamat sore. Sebaiknya membersihkan kotoran telinga yang baik dan benar itu bagaimana ya, Dok ya? Oke. Baik, ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaan yang bagus ini. Jadi sebenarnya bagaimana tentang membersihkan telinga? Membersihkan telinga itu kalau versi saya, tentunya banyak versi ini. Ini menarik. Banyak versi. Kalau versi saya, ini makanya saya jelaskan dulu versi saya. Pertama itu memakai cotton bud boleh. Kenapa saya bilang boleh? Saya sendiri di rumah pakai cotton bud. Apakah fair kalau saya bilang ke pasien, nggak boleh cotton bud ya, mesti ke THT ya? Lah, kan kesannya nggak enak ya. Jadi menurut versi saya bahwa boleh cotton bud, tapi ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Untuk kita lihat anatomi telinga ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Oke, ini dia. Saya share screen ya. Oke, di sini kita lihat bahwa
Liang telinga itu rata-rata 2-3 cm saja kedalamannya. Nah, itu pun bentuknya bervariasi. Ada yang lurus seperti pipa, ada yang berbelok ke belakang, ada yang berbelok ke depan, ada yang berbelok ke atas. Sangat bervariasi. Nah, polusi kotoran itu hanya di sepertiga luar saja. Dan kalau kita endoskopi telinga, itu kelihatan di bagian yang berbulu. Ada bulu-bulu halusnya. Nah, di bagian berbulu itulah diproduksi kotoran telinga. Sehingga dengan cotton bud, kita ambil bagian luar saja dan kita tarik ke arah luar seperti ini. Ditarik keluar. Jangan asal-asal didorong ke dalam. Bila mana sudah terdapat kotoran yang cukup penuh, saya rasa cotton bud tidak boleh lagi digunakan karena cenderung akan mendorong lebih dalam. Namun kalau masih sedikit kotorannya, dapat dilakukan dengan cotton bud, ditarik keluar dengan catatan setelah mandi, karena mandi itu telinganya sedikit basah, lembab, tidak mudah iritasi. Dan kedua, saya sarankan seminggu 2-3 kali saja, jadi tidak setiap hari. Nah, dengan cara berhati-hati seperti itu, dapat terhindar dari penuhnya kotoran telinga, ataupun sakit telinga karena cotton bud, dikorek-korek. Dan juga saya tidak menyarankan yang besi ataupun yang plastik dengan lampu atau yang segala macam lainnya, saya tidak menyarankan karena banyak pasien datang ke saya menggunakan alat-alat yang tadi saya sebut. Dok, telinga saya sakit. Kenapa sebelumnya dikorek? Pakai apa? Yang besi, dok. Atau ada yang pakai bulu ayam, ada yang pakai itu, dok, yang plastik yang ada lampunya gitu loh. Jadi sekali lagi di bagian luar saja, di bagian yang berbulu, kemudian seminggu 2-3 kali. Setelah mandi, kemudian caranya itu ada tarik keluar ataupun juga masuk ke dalam, diputar sambil mundur keluar. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Dan mungkin nggak bisa sendiri ya, dok? Atau bisa sendiri, dok? Atau harus orang lain gitu, dok, yang bersihkan? Kalau kondisi dari awal memang kering, maksudnya bersih dan sedikit, itu bisa sendiri. Kalau sudah banyak, mungkin butuh bantuan orang lain, cukup dengan lampu kepala dan telinga itu ditarik ke belakang untuk anak kecil, sedangkan dewasa ke belakang dan ke atas. Ke belakang dan ke atas, untuk sehingga liang telinga itu menjadi lurus dan bisa terlihat. Bila mana sudah tampak yang penuh sekali atau menyumbat, saya rasa bisa berobat ke dokter hati terdekat untuk dikeluarkan. Memang ada beberapa tetes telinga seperti yang pelembut, namun itu biasanya dipakai hanya maksimal 2 hari, karena kalau lebih dari itu akan menjadi masalah. Karena si kotoran itu melembut, lalu bila di stop, seperti mencetak ulang dari si kotoran tersebut, bukan mengeluarkan, tetapi hanya mencetak ulang saja. Tetap masih di situ kotorannya. Baik. Terima kasih banyak, dokter, atas penjelasannya. Baik. Seperti itu ya, Ibu. Semoga cukup jelas ya, Ibu tadi yang bertanya ya. Di siapa, saya lupa namanya, Mbak Rizka. Oke. Nah, ini Mbak Dini kita sudah Kusumawati tadi. Oh ya, Ibu Kusumawati. Terima kasih Ibu Kusumawati atas pertanyaannya, dan semoga cukup jelas penjelasan dari dokter ya. Nah, Mbak Dini, ini kita sudah hampir 1,5 jam kita bersama sama Dokter Kris juga. Nah, nggak terasa sih ya waktunya ya, karena keasikan sharing, kita tanya-tanya sama dokter kayak gitu. Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk Bapak dan Ibu di rumah, Pak, Dok? Ya, pesan saya untuk seluruh peserta webinar, saya sarankan pertama kita mesti sadar itu bising itu apa, dan kemudian begitu kita sadar itu bising, kita bisa jaga telinga kita dengan baik, kecilkan volumenya, atau kita menjauh, atau kita pakai tutup telinga. Jadi paparan bising itu dapat dihindari dan kita dapat menyelamatkan pendengaran kita, terutama biasanya efeknya bukan sekarang, tapi efeknya nanti saat kita sudah usia 10-20 tahun ke depan. Beberapa kasus terjadi langsung, beberapa kasus itu terjadi efek delay. Nanti seperti saat usia 40 atau 50-an sudah mulai bolot, nggak kedengeran, apa segala macam. Jadi pesan saya adalah hindari bising, sayangi pendengaran Anda. Begitu.
Baik. Terima kasih banyak Dokter Christopher atas penjelasannya dan waktunya. Yang luar biasa sekali ilmu yang hari ini kita dapatkan, Dokter. Semoga kedepannya kita kan bisa bikin webinar-webinar lagi dengan tema-tema yang berbeda ya, Dok ya. Amin. Mantap. Amin. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk bergabung kembali di Abdi on Air pada hari ini. Jika ingin melihat kembali tayangan video ini, bisa disaksikan di channel YouTube Pusat Alat Bantu Dengar Indonesia. Oke, dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi mengenai seputar pendengaran, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Abdi lewat customer service kami, atau bisa berkunjung langsung ke cabang Abdi terdekat di kota Bapak dan Ibu tinggal. Jangan takut untuk datang ke Abdi karena kami selalu mengikuti protokol kesehatan ya Mbak ya. COVID-19 ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Christopher Woro dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada Abdi on Air hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen semua sosial media yang Abdi punya. Lalu mohon maaf bila ada kekurangan dalam Abdi on Air hari ini atau kesalahan kata. Saya Cetdini, saya Rizka Septiani, serta kru yang bertugas hari ini. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi di Abdi on Air selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih semua.